Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adeli Rahmat Fitri. Nomor pokok mahasiswa 2210 22160. Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. Konsentrasi Hukum Bisnis kelas B. Perkenankan saya memaparkan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan dosen pengampu Ibu Dr. Desi Apriani, SHMH. Assalamualaikum Ibu. Untuk tugas ini saya membahas tentang putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU nomor 12 garing KPPU strip M garing 2022 terhadap dugaan pelanggaran dilakukan oleh PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk atas keterlambatan pemberitahuan atau notifikasi pengambil alihan saham PT Bina Husada Gemilang oleh PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk, di mana dalam diktum putusannya pada pokoknya majelis komisi memutus terlapor dalam hal ini PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, junto pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010. Kemudian di dalam diktum putusan tersebut juga majelis komisi memutus menghukum PT Mitra Keluarga Karya Sehat terlapor dalam hal ini untuk membayar denda kepada negara sebesar 1 miliar rupiah atas keterlambatan notifikasi tersebut. Nah, demikian pada pokoknya. Namun demikian dalam diktum putusan tersebut ada beberapa poin yang paling inti adalah yang dua hal tadi. Pertama, terbukti telah melakukan pelanggaran. Kedua, ada denda. Nah, saya ingin membahas tentang pasal 29-nya dulu. Nah, pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu mengatur dalam ayat 1-nya berbunyi penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambil alihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada komisi selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan peleburan atau pengambil alihan tersebut. Nah, berdasarkan kalau kita melihat kode nomor perkaranya itu adalah strip M, itu monitoring, artinya berarti berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh KPPU bahwa nilai aset atau nilai penjualan setelah penggabungan itu melebihi daripada nilai tertentu sebagaimana diatur di dalam pasal 29 tersebut. Lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 bahwa nilai tertentu tersebut adalah itu melebihi dari 2.500 miliar rupiah untuk nilai asetnya setelah digabungkan dan atau untuk nilai penjualannya setelah digabungkan itu adalah 5 triliun rupiah, di atas daripada dia melebihi dari 5 triliun rupiah. Nah, dalam perkara ini nilai aset PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk setelah penggabungan dilakukan itu adalah sebesar 9 triliun 843 juta. Itu dengan pengambil alihan saham yang dilakukan oleh PT Mitra Keluarga Karya Sehat
itu sebesar 48.400 lembar saham dengan nilai 24 miliar 200 juta rupiah. Nah, oleh karena nilai asetnya setelah penggabungan ini melebihi daripada 2 triliun 500 miliar rupiah tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010 tersebut, maka timbul kewajiban daripada PT Mitra Keluarga Kerja TBK untuk melakukan pemberitahuan, harusnya pemberitahuan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak pengambil alihan tersebut berlaku efektif secara yuridis. Nah, diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010 tersebut berlaku efektif secara yuridis. Berlaku efektif secara yuridis ini di mana dihitungnya sejak dilaporkan atau didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di dalam perkara ini pengambil alihan saham tersebut dilakukan pada tanggal 31 Januari secara akta notarisnya, akta perubahannya dilakukan pada tanggal 31 Januari tahun 2019. Kemudian tanggal 1 Februari tahun 2019 didaftarkan oleh PT Mitra Keluarga Kerja ke Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum, sehingga terhitung sejak tanggal 1 Februari tahun 2019 itu maka pengambil alihan saham tersebut sudah berlaku efektif secara yuridis, sehingga paling lambat 30 hari sejak tanggal 1 tersebut harusnya sudah 30 hari sejak tanggal pengambil alihan saham yang berlaku efektif secara yuridis tersebut, itu harusnya sudah dilakukan pemberitahuan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah, dalam hal ini PT Mitra Keluarga Kerja tidak melakukan itu. PT Mitra Keluarga Kerja baru melakukan pemberitahuan atau notifikasi 2 tahun setelahnya, yaitu pada tanggal 25 Februari tahun 2021. Kalau dihitung hari kerjanya berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh KPPU itu adalah sekitar 461 hari kerja. Nah, ini memang sudah terlalu jauh melewati daripada ketentuannya. Keterlambatannya sudah sangat jauh. Hari kerjanya saja sudah lebih daripada 360 hari, sudah lebih dari 1 tahun hari kerjanya. Kalau hari kalendernya sudah 2 tahun. Nah, maka dengan demikian tentu perkara ini layak untuk disidangkan oleh KPPU. Nah, untuk supaya para pelaku usaha ini memahami, tidak asal-asalan saja kemudian tertib hukum melakukan segala administrasinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang mengatur, yang berlaku di negara Republik Indonesia. Nah, kemudian di dalam putusannya Majelis Komisi memutus menghukum dengan denda 1 miliar rupiah. Nah, ini yang jadi pembahasan saya yang paling penting ini. Karena 1 miliar rupiah tersebut dengan dasar-dasar pertimbangan yang meringankan yang ditimbang oleh majelis, seperti disebutkan di dalam pertimbangan putusannya bahwa terlapor mengakui kewajibannya, harus ada mengakui kewajibannya, kemudian terlapor tidak terdapat cukup bukti adanya dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, kemudian adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha tidak sehat, memiliki SOP persaingan usaha tidak sehat, sudah melakukan pemberitahuan walaupun terlambat. Sudah melakukan pemberitahuan walaupun terlambat ini. Nah, ini alasan-alasan meringankan. Kemudian belum pernah melakukan pelanggaran yang sama tujuan,
Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor. Nah, memang tujuannya semata-mata untuk melakukan peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor. Nah, akan tetapi meskipun demikian, meskipun tidak ada bukti bahwa terlapor ini telah melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha, karena tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor, terutama untuk pasien-pasien BPJS, JKN, KIS itu kan. Nah, akan tetapi menurut saya ini dendanya terlalu kecil gitu. Karena di dalam pasal 47, nah, huruf G mengatur pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Huruf G-nya mengatur yang mengatur tentang kewenangan daripada KPPU. Nah, dalam huruf G disebutkan pengenaan denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah. Artinya apa? Di dalam perkara ini itu sanksi dikenakan itu sanksi yang paling rendah. Sementara keterlambatan yang dilakukan oleh terlapor itu tidak, artinya ini bukan terlambat lagi, sudah bisa dikatakan tidak melapor gitu. Karena tidak sebentar, sampai 2 tahun baru dilakukan pemberitahuan atau notifikasi. Nah, ini ada apa itu? Nah, harusnya ditambah lagi di dalam alasan meringankan justru malah mengakui ada kewajiban gitu. Artinya mereka mengetahui gitu. Nah, maka menurut saya putusan ini kurang cukup lah untuk memberikan efek jerah kepada pelaku usaha yang melakukan baik itu kesengajaan, kelalaian ataupun kealpaan dalam menjalankan usahanya. Nah, tentu harusnya tidak didenda dengan nilai denda yang minimal gitu. Harusnya di atas itu kalau menurut saya. Nah, itu mungkin sedikit ulasan saya. Tentu menurut pemikiran saya dalam hal ini majelis komisi harus lebih cermat lagi dalam menyimpulkan pemeriksaan daripada suatu perkara tersebut gitu. Kalau kita melihat ini, sekalipun tidak ada terpenuhi atau tidak ada bukti telah dilakukan oleh terlapor ini praktek monopoli, akan tetapi pelanggaran tersebut juga merupakan pelanggaran serius gitu. Karena ini merupakan kewajiban yang benar-benar diatur di dalam undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut gitu. Nah, itu ulasan dari saya atau pemaparan dari saya, kesimpulannya di mana putusan majelis komisi menurut saya masih terlalu ringan gitu, untuk perusahaan ini yang memiliki 17 anak perusahaan, kemudian juga memiliki aset nilai aset sebesar 9 triliun 800 miliar 843 miliar sekian. Kemudian juga dengan nilai penjualan gabungannya udah melebihi daripada 2 triliun 713 miliar. Nah, hanya didenda dengan 1 miliar ini dengan kesalahan keterlambatan yang sudah 2 tahun baru melakukan notifikasi. Nah, itu dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat terutama buat diri saya sendiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.